Bismillahirrahmanirrahim. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mulai insyaallah kajian tafsir surat Al-An'am. Dan surat Al-An'am oleh para ulama dikenal dengan surat Al-Aqidah. Mungkin sebagian bertanya, kenapa enggak dimulai dengan Al-Fatihah, lanjut dengan Al-Baqarah dan seterusnya? Kok lompat surat Al-An'am? Karena surat Al-An'am mempunyai satu kelebihan sebagai penentu akidah seseorang. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu seorang mufassir itu akidahnya benar atau tidak, itu ukurannya dari mana? Kita melihat bagaimana si mufassir menafsirkan surat Al-An'am. Karena itu Allah menghantarkan surat Al-An'am kepada Nabi Muhammad SAW melalui 70.000 malaikat. Dihantarkan seluruh surat itu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan karena kandungan surat Al-An'am tekanannya adalah pada akidah dan sekaligus bantahan kepada kaum musyrikin yang mereka itu adalah manusia-manusia yang ingkar kepada Allah karena mereka menyekutukan Allah SWT. Allah pun telah menyampaikan kepada Muhammad, disampaikan kepada kaum musyrikin. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakan wahai Muhammad, apakah kalian menyuruh aku untuk menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh? Allah menyebut orang yang musyrik itu orang bodoh, meskipun dia profesor doktor. Selama dia musyrik, maka maknanya dia tauhidnya rusak. Dan Allah katakan, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu syirik kepada Allah, maka seluruh amalmu batal. Sebesar apapun amal itu, maka dia akan batal. Baik itu syirik kecil, apalagi syirik besar. Orang datang sholat ke Masjid As-Saff karena nggak enak sama mertua. Orang datang ke pengajian supaya kelihatan orang soleh, bukan karena Allah. Allah nggak mau menerima amalan seperti ini. Ini masuk kategori syirik khafi, syirik kecil. Tapi syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Ya, dia ngaji Quran, kalau di depan orang dienak-enakan, sholatnya panjang. Jadi kalau nggak ada orang, sholatnya cepet-cepetan. Berarti dia bukan karena Allah, dia karena manusia. Kalau waktu bangunnya tepat waktu, dia datang ke masjid untuk sholat berjamaah subuh. Tapi kalau terlambat, dia nggak ke masjid. Kenapa? Nggak enak dilihat orang terlambat. Hati-hati itu. Makanya kita harus menjaga qalbu kita. Ya, sikap kita jangan sampai ada faktor manusia. Kullu ma khalaqallahu batil. Selain Allah batil. Makanya kita ditekankan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadah kurbanku, mati dan hidupku untuk
Tidak ada untuk yang lainnya. Tidak ada untuk rakyat, tidak ada untuk orang tua, tidak ada untuk teman, tetangga, atau siapapun. Lakukan karena Allah. Dan ini akan menjadikan hidup kita tentram, karena kita gak butuh pujian orang. Juga tidak takut kepada celaan orang. Kenapa? Kita gak menyangkut tentang mereka. Yang kita lakukan tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik kecil. Bagaimana dengan syirik besar? Seorang menyembah kepada selain Allah. Seorang minta kepada selain Allah sesuatu yang menjadi hak prerogatif Allah. Buka usaha, datang ke dukun supaya usahanya lancar. Mau mengadakan acara perkawinan anaknya, manggil pawang supaya nahan hujan. Ini hak prerogatif Allah semua nih. Dia melakukan kemusyrikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Makanya man atakahinan aw rafan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke dukun atau paranormal kemudian mempercayai apa yang dia katakan, karena dukun dan paranormal itu adalah wakil-wakil setan di tengah manusia. Dia datang untuk bertanya, mungkin barang hilang, mungkin masalah jodoh, mungkin masalah apa, termasuk ke pensiun. Ini posisi rumahnya bagaimana, kanan, kiri, depan, belakang. Ya, mendatangkan apa? Kebaikan atau tidak. Itu syirik semua itu, termasuk apa yang biasa dilakukan oleh anak-anak muda ketika membaca majalah Kartini atau apa. Kamu lahirnya bulan apa? Hah? Sagittarius. Oh, kalau kamu Sagittarius, kamu masa depannya begini, nanti jodohnya begini, hidupnya begini. Oh, itu bilang tadi. Hati-hati. Siapa yang percaya dengan hal semacam ini telah kafir dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahaya sekali syirik ini. Sementara kemusyrikan di negeri kita ini meruyak. Orang bicara korupsi, orang bicara pembunuhan, orang bicara apa itu? Racun kopi. Iya kan? Tapi jarang yang bicara tentang kemusyrikan. Padahal ini puncaknya kejahatan syirik itu, karena menyangkut hak Allah SWT. Sementara dibicarakan oleh manusia hanya sebatas hak manusia. Makanya keadilan yang ada dalam pembicaraan manusia lebih banyak terkait dengan keadilan kemanusiaan. Hukum-hukum itu banyak dibuat oleh manusia, lebih fokus kepada keadilan antar sesama manusia. Mereka tidak membahas tentang keadilan Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan manusia itu sendiri. Di sinilah terjadi banyak kemusyrikan sekalian. Termasuk masalah hukum menyembelih. Hukum menyembelih. Dalam surat Al-An'am nanti ayat 121 Allah katakan, "Wa la taqulu mimma lam yudhkar ismullahi 'alaihi wa innahu la fisq wa inna asyayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun." Perhatikan ayat ini. Jangan kamu makan sembelihan yang tidak disembelih atas nama Allah. Karena setan-setan manusia akan menyuarakan kepadamu supaya jangan ikuti orang-orang Islam. Jangan ikuti orang-orang beriman itu. Masa binatang yang mati itu kan yang mati kan Allah. Sementara binatang disembelih pakai tangannya, itu kan perbuatan manusia. Kok yang disembelih pakai tangannya halal, yang dimatikan sama Allah haram? Cara berpikir mereka. Ya, masuk akal. Binatang ayam mati, tiram itu, atau kemudian kambing mati karena sakit, nggak boleh kita makan. Berarti apa itu? Bangkai. Haram kita makan. Tetapi kita disuruh untuk menyembelih atas nama Allah, baru halal binatang itu. Apa-apaan ini kata orang mereka, kata orang musyrik. Apa-apaan ini?
Allah matikan haram. Ini disembelih tangan sendiri halal. Apa-apaan ini? Maka Allah ingatkan, jangan kamu makan sembelihan yang tidak disebut atas nama Allah, termasuk bangkai itu. Karena ini perintah siapa? Perintah Allah. Kalau kamu ikuti mereka dalam satu hukum pelanggaran kepada Allah ini, kamu musyrik, kata Allah. Tegas sekali kan? Innakum la musyrikun. Bagaimana kalau banyak? Satu saja pelanggaran hukum Allah, seorang bisa terjerumus ke dalam kemusyrikan. Bagaimana kalau banyak? Sementara syubhat di kita itu luar biasa, yang menyepelekan makanan halal haram dan seterusnya, menjadikan hukum-hukum buatan manusia mengalahkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bicara tentang Al-Quran, yang pertama kali bicara tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang dinasihatkan oleh Nabi Allah, oleh hamba saleh Luqman. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Nasihat bapak kepada anaknya, pertama kali jangan cuman sekolah yang pintar, biar jadi dokter, biar jadi insinyur, biar jadi pengusaha, biar jadi orang sukses, supaya kamu dihargai oleh banyak orang. Bukan itu. Tapi Luqman menasihatkan anaknya, wahai putraku, jangan kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan itu adalah kezaliman yang paling besar. Jarang kita mendengar orang tua yang nasihati anaknya untuk menunaikan hak Allah dulu. Makanya banyak anak ketika adzan subuh nggak bangun. Tapi kalau urusan kerjaan bangun. Ya, kalau udah ada proyek jam 3 pun jalan dia. Tapi waktu adzan subuh perhatian. Kenapa? Dia tidak perhatian terhadap hak Allah. Lebih mengedepankan ngantuknya, lebih mengedepankan kepentingan dirinya daripada kepentingan Allah. Begitu pentingnya tauhid, supaya kita menegakkan hak Allah. Inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Allah menyuruh engkau untuk berbuat adil. Apa itu adil? Tunaikan hak Allah dulu. Sementara dalam pikiran manusia, dalam bahasa manusia, lebih banyak berkaitan dengan hak sesama manusia. Makanya orang kafir, orang musyrik, manusia paling bejat di dunia ini. Meskipun dia orang hebat di bidangnya. Kenapa? Dia ingkar kepada Allah yang menciptakan. Bayangkan, seandainya bapak ibu punya anak, mulai lahir, dirawat, sekolahkan, besarkan, sampai dia besar. Ketika sudah dewasa, dia bilang, saya bukan anak bapak ibu. Saya lahir di dunia ini sendirian. Kira-kira bapak ibu bilang apa sama anak ini? Kira-kira bapak ibu bilang apa sama anak ini? Yang kelihatan banget. Padahal bapak ibu bukan menciptakan anaknya. Bapak ibu hanya sebagai amanat, menerima amanat dari Allah SWT untuk menjaga anak ini, merawat anak ini, mendidik anak ini. Bagaimana nanti kemudian ketika anak ini sudah disekolahkan sampai lulus dokter, sampai insinyur, ya, kemudian dia bekerja menghasilkan karya-karya, sedikit pun nggak dikasih bapak ibunya, semuanya dikasih sama istrinya, bahkan dikasih sama orang lain. Ibu bapaknya nggak dikupris. Kira-kira kita menilai anak ini bagaimana? Ya, anak apa seperti ini? Luar biasa. Kita diciptakan oleh Allah. Ya, semua nikmat yang kita peroleh dari Allah, tapi kemudian kita sepelekan Allah. Kita tinggalkan Allah. Kita hanya pede dengan pikiran kita, kita pede dengan hubungan dengan manusia. Kita lalaikan Allah. Makanya Allah kecam orang kafir dan musyrik kita. Ya. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikina
fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir dari ahli kitab Yahudi, Nasara yang merubah kitab suci Allah. Orang musyrik, Hindu, Buddha, semua orang musyrik. Termasuk orang muslim yang musyrik. Maka kami akan tempatkan mereka di neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat. Itulah seburuk-buruk manusia. Mereka kekal selamanya di neraka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk manusia, kata Allah SWT. Kenapa? Tidak menunaikan hak Allah, bahkan melanggar. Begitu pentingnya masalah tauhid ini, ternyata banyak diabaikan oleh orang. Kurang dibahas secara mendalam. Dalam kajian yang saya sampaikan dalam pendudukan 107 FM beberapa tahun yang lalu, saya menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam waktu hampir 4 tahun. Menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hampir 4 tahun. Saya terhenti melanjutkan kegiatan itu karena rencana 300 poin menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru 269 saya kecelakaan. Sehingga tidak bisa melanjutkan, terhenti. Banyak orang berharap untuk itu dilanjutkan, tapi sampai sekarang belum bisa dilanjutkan. Karena sekalian, Al-Quran ini petunjuk dari Allah SWT kepada manusia yang aslinya kita ini penduduk surga. Bapak Ibu jangan lupa, kita dulu tempatnya di mana? Surga. Bapak ibu kita itu aslinya di surga. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin fa azzallahuma syaitan. Hai manusia, wahai Adam dan Hawa, ibu bapak kita. Kecuali yang ikuti teori Darwin, dia keturunan monyet, nggak masuk itu. Tapi yang mengaku keturunan Nabi Adam alaihissalam, itulah asli bapak ibu kita, yang Allah tempatkan mereka di surga. Silakan kamu menempati surga, nikmati apa yang ada di dalamnya. Hanya jangan kamu dekati satu pohon ini. Nanti kamu akan menjadi orang yang diuji oleh Allah dengan satu larangan. Ternyata mereka digoda oleh syaitan, sehingga kemudian mereka melanggar Allah. Atas pelanggaran satu saja Allah usir mereka dari surga menuju kepada dunia. Qala bitta minha jami'a ba'dukum li ba'din adu wa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Turun kalian berdua. Kalau turun itu dari atas ke bawah kan, dari surga ke dunia ini. Turun dia, turun kalian itu. Satu sama lain akan menjadi musuh kan. Terjadilah permusuhan antara orang tua sama anak. Kalau dia tidak menunaikan hak Allah, terjadilah pertikaian antara suami istri. Kalau dia melanggar hak Allah, ya, terjadilah kejahatan-kejahatan antar manusia, yang membunuh, yang mendengki, yang bermusuhan. Ketika mereka melanggar Allah, akan terjadi permusuhan satu sama lain. Inilah kehidupan umat manusia. Di mana-mana perang, dan tidak akan mungkin tidak ada perang. Karena itu setan semua di belakang. Tidak mungkin tidak ada keributan, karena di belakangnya setan semua itu. Mengapa banyak rumah tangga sekarang tidak tentram? Karena banyak setan di rumah itu. Kenapa banyak orang jahat? Karena di dalam diri orang itu pengaruh setannya kuat sekali. Semua kejahatan ini dari mana sumbernya? Dari setan. Mempengaruhi manusia, rusaklah manusia itu. Yang pertama kali dia jauhkan dari Allah SWT. Begitu pentingnya tauhid, yang sementara ini diabaikan oleh banyak orang. Tetapi kata Allah, barang siapa yang berpegang dengan petunjukku, maka orang itu tersebut tidak akan celaka dan tersesat. Ya, celaka di dunia, sesat jalan menuju akhirat. Ya, sesat di dunia, celaka di akhirat.
fala yadillu wa la yashqa. Orang kalau memegang petunjuk Allah tidak akan sesat di dunia, ikuti agama-agama nyimpang, ikuti aliran-aliran sesat ya. Dia sesat jalan. Seperti tadi saya mau ke sini nyasar dulu karena nggak tahu jalan. Ya. Itulah orang, gambaran orang tidak berilmu. Nggak tahu alamat tepat, nyasar dulu. Banyak kan kita gitu. Kalau Bapak Ibu lihat kehidupan kita sendiri, lihat ke belakang. Dulu kita siapa? Lihat ke belakang. Dulu kita siapa? Ada yang preman, ada yang tukang zina, ada yang peminum, ada durhaka sama orang tuanya, ada yang suka cekcok dengan keluarganya, ada yang begini begitu. Perilaku yang menyimpang. Ketika kita kembali kepada Allah, maka kehidupan kita berbeda. Jadi makanya itulah nasihat Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kamu mengingat Allah, dengan kamu berada di garis Allah, kalbumu pasti tentram. Kamu tidak akan ribut dengan orang. Kecuali orang itu ngajak ribut, mengganggu kita kan. Subhanallah. Nikmat menjadi orang mukmin itu. Makanya Legend Dr. Robert Bole mengatakan manusia yang paling tenang di dunia ini adalah orang mukmin. Orang yang bertauhid. Ikhwan wa akhwat. Makanya mengapa kita pelajari surat Al-An'am? Alasannya karena ini tekanan pada tauhid. Dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Ada berapa juz? 30 juz. Seorang mantan menteri, waktu itu dia jadi menteri pendidikan, datang ke pesantren Al-Amin Perinduan, dan saya sudah klarifikasi kepada pimpinan pesantrennya. Apa betul kejadian itu? Betul. Saya dapat informasi dari wartawan yang menyertai dia. Pergi ke pesantren Al-Amin Perinduan, kemudian dengan pedenya si menteri ini nanya sama santri di pesantren itu, kamu hafal Quran enggak? Alhamdulillah Pak, saya hafal 30 juz. Kata menterinya, teruskan biar hafal semuanya. Kata menterinya apa? Teruskan biar hafal semuanya. Berarti dia enggak tahu kalau Al-Quran 30 juz. Nah, ini kalau menteri pendidikan alumni luar seperti ini, alumni barat ini, innalillahi wa inna ilaihi. Ya, dari 114 surat mayoritas turun di Mekah. Sekitar 84 surat turun di Mekah, 30 surat turun di Madinah. Apa tekanan yang ada di Mekah? Kenapa di Mekah banyaknya? Ya, termasuk surat Al-An'am, surat apa? Makkiyah. Namanya apa? Surat Makkiyah. Kalau Madinah turunnya namanya surat apa? Madaniyah. Nah, surat Al-An'am ini surat Makkiyah. Perhatikan, semua surat Makkiyah tekanannya ada pada tauhid. Ya, makanya di Mekah itu hanya ada 2 kategori manusia. Yang menerima kebenaran namanya mukmin, yang menolak kebenaran namanya apa? Kafir, musyrik. Ya. Tidak ada munafik. Munafik adanya di mana? Di Madinah. Kenapa ada munafik? Karena terpengaruh sama orang Yahudi. Di Madinah itu ada komunitas Yahudi yang mempengaruhi orang-orang yang muslim tapi lemah iman, maka mereka menjadi munafik. Di Madinah, di Mekah tidak ada orang munafik. Kenapa? Karena mereka mendapatkan bimbingan Al-Quran seutuhnya 84 surat. Subhanallah. Makanya tekanan surat-surat Al-An'am, surat apa? Makkiyah ini tekanan pada tauhid. Terus kalian, Al-Quran ini nyampe kepada kita ini lewat siapa? Lewat sahabat. Ya, Allah turunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian disampaikan kepada penulis wahyu. Minimal ada 24 orang. Ya, bahkan disebutkan lebih daripada itu. Maka
Makanya kategorinya mutawatir. Mutawatir itu kalau lebih dari 10 orang. Ya. Dicatat, mereka hafalkan, mereka amalkan, mereka dakwah. Berarti kan ada 5. Kewajiban kita kepada Al-Quran ada berapa? Ada 5. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Pertama apa? Membaca Al-Quran. Ini kewajiban kita. Makanya usahakan jangan ada sehari tidak baca Quran. Ya, karena standar kita baca Al-Quran oleh Rasulullah ditentukan kalau imannya bagus 3 hari khatam Quran. Berarti sehari berapa? 10 juz. Ya, baik membaca maupun mendengarkan. Kalau membaca nggak punya waktu, ya sambil jalan di mobil kita dengarin. Bahkan saya menemukan di Australia seorang kafir ahlul kitab dari Kristen Jehovah Witness. Ini kelompok Kristen yang paling kolot itu Jehovah Witness. Dan mereka tidak meyakini Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Nabi Isa itu utusan Allah. Saya menemukan seorang wanita yang suaminya Muslim, masuk Islam, tapi perempuan ini seorang akuntan. Dia tidak bisa mengerjakan pekerjaannya sebelum dengar Al-Quran. Itu menarik sekali. Kok bisa? Saya diundang ke rumahnya, makan malam habis sholat isya, masuk ke rumahnya dengar Al-Quran, syahdu sekali. Oke, apa? Komputernya setel saya rumahnya. Saya tanya, kamu baca Al-Quran begini, apa istrimu muslimah? Tidak, Ustaz. Dia mesti Kristiannya, Jehovah Witness. Apa tidak terganggu kamu sedang Quran? Jangan salah Ustaz, yang nyata itu dia. Tuh, kok bisa? Nanti saya temukan. Subhanallah. Kristen tidak bisa mengerjakan pekerjaannya sebelum dengar Al-Quran. Coba kita lihat, masuk ke rumah orang Muslim, kita dengar jazz, kita dengar goyang dompet, kita dengar lagu India. Astagfirullah. Gimana di Muslim itu? Ini lihat, orang kafir dia tidak bisa melakukan pekerjaannya sebelum mendengarkan Al-Quran. Al-Quran itu cahaya. Inna wahayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Kami wahyukan kepadamu melalui malaikat Jibril untuk mengajarkan kepadamu apa yang tadi kamu tidak tahu. Kemudian kami berikan kepadamu nur, cahaya ini, Al-Quran, di dadamu supaya kamu selalu terang. Sehingga kamu dengan petunjuk Allah kamu berikan arahan kepada manusia, petunjuk kepada manusia. Indah sekali. Makanya perhatikan, kalau bisa khatam 3 hari sekali. Ini terutama yang sudah nggak punya aktivitas, alias pensiun. Jangan pensiun cuman ngurusin bunga, ya olahraga, tapi nggak baca Quran. Innalillahi wa inna. Kamu mau pulang pakai apa? Bawa apa? Ya, yang sibuk saja harus tetap dengerin Al-Quran, baca Quran. Memang ada hambatannya. Ya, biasanya kalau orang baca Quran cepat ngantuk. Dalam satu kajian saya ditelepon oleh radio ini, ditelepon oleh salah satu Pak Ustaz, saya itu kena penyakit insomnia. Insomnia itu apa? Saya tidur. Tapi kenapa kalau baca Quran terus ngantuk, Pak? Coba itu. Yang insomnia aja ngantuk, gimana yang tidak insomnia itu? Itu godaan setan luar biasa. Ya, makanya kalau tidak membaca, dengerin. Dan tidak boleh kita mendengarin sambil ngobrol. Harus konsentrasi. Ibu-ibu sambil masak aja saya dengerin Quran. Luar biasa itu. Termasuk orang-orang sakit. Saya banyak protes kepada jamaah-jamaah yang saya ngajar mereka punya rumah sakit. Jangan kamu kasih itu TV di rumah sakitmu. Orang-orang yang sakit itu butuh kesyahduan.
Dia butuh dekat sama Allah, malah dikasih TV, kasih murattal. Biar dengar Al-Quran, syahdu dia, tenang dia, mengusir pengaruh setan. Malah dikasih TV, lihat Indul darah tadi situ ngapain? Mau mati masih lihat Indul ngapain? Astagfirullahaladzim. Ya, ini kelemahan. Kenapa banyak orang jauh dari Al-Quran? Makanya coba antum lihat, perhatikan orang-orang yang mau meninggal. Ada enggak yang mau meninggal baca Quran? Ya, ada nggak? Ada, tapi sedikit. Nah, ada ibu-ibu mau meninggal, membaca Al-Quran apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Meninggal Pak. Indah betul kan? Ini kemungkinan ibu ini suka membaca Al-Quran. Orang itu karena kebiasaannya. Saya tanya sama jemaah pengajar ini, haji saya dia dokter spesialis jantung. Bapak pernah nggak lihat pasiennya meninggal di depan Bapak? Oh jangan salah Pak Ustaz, kematian bisa karena serangan jantung sangat tinggi. Saya menjumpai orang meninggal pasien-pasien saya itu ratusan jumlahnya. Dari yang Bapak jumpai ratusan itu, dia praktek di harapan kita itu. Ada nggak Bapak menemukan pada saat dia meninggal manggil Allah atau baca Quran? Buru-buru Pak Ustaz, jadi panggil kolam. Mau mati panggil kolam. Itu pasti ibu ini suka pada kolamnya, nggak kurus begini. Dia pikiran kolamnya juga. Mau mati panggil kolam coba ya. Ya. Ada yang mau mati, mailah, panggil kekasih. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, biasakan baca Quran. Itu paling cepat 3 hari sekali. Ya, Utsman pernah membaca Al-Quran sepenuhnya sepanjang tahajud malam. Coba hitungan paling cepat orang kalau hafal Quran itu 6 jam. Kalau orang hafal Quran, kalau baca terus lempeng dengan hafalannya, bukan bacanya, hafalannya itu 6 jam. Jadi kita kirakan dia mulai jam 10 malam sampai jam 4 lah ya. Iya, 6 jam. Itu dalam tahajud malam selesai. Kita jauhlah makomnya ya. Orang seperti Utsman oleh Rasulullah dinikahkan dengan 2 putrinya. Disebut dengan Dzun-Nurain. Ya, 2 cahaya Utsman itu. Tetapi kalau Bapak lihat bagaimana perilaku orang Syiah di dalam menilai Utsman, jahat itu. Jahat mereka. Ya, manusia mulia seperti ini dipuji oleh Rasulullah, dinikahkan 2 putrinya, jelek-jelekkan oleh Syiah. Dasar Syiah itu ajaran sangat sesat menyesatkan. Nah, Assalamualaikum itu kalau bagus, imannya bagus 3 hari sekali. Yang minimal tidak, yang paling rendah imannya berapa hari? 40 hari. Khatam Quran. Usahakan berapa? 40 hari. Kebanyakan orang khatamnya kapan? Waktu Ramadan saja. Ya, ini perlu diperbaiki keimanan. Ya. Masing-masing lihat dirinya, enggak usah lihat orang lain. Saya punya jemaah ibu bapak yang sudah pensiun, suami istri bersaing membaca Quran. Udah berapa? Apa udah berapa? Setiap minggu khatam. Indah betul itu. Saya lihat rumah tangga bapak ibu ini luar biasa. Kita punya pesantren, kita bikin rumah-rumah kontrakan yang di mana pengontrak itu kita bina. Suaminya, istrinya, anak-anaknya, kita bikin milieu yang Islami. Berebut orang kontrak di situ. Nah, di antaranya bapak ibu ini saya mau bikin satu Ustaz, wakaf. Ya, selama itu dipakai, hasil keuntungannya untuk biaya pesantren. Itu dia wakaf, orang luar biasa. Suami istri udah tua. Tapi subhanallah, semangat membangun akhirat. Nah ini kenapa ini berkah dari Al-Quran. Ya khatamkan Quran berapa? Seminggu sekali. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, tanamkan kepada keluarga kita
biasakan membaca Al-Quran anak-anak kita. Syahdu. Apalagi kalau sampai di rumah kita ada anak yang hafal Quran. Saya melihat ke depan, kalau umat Islam ini ingin menguasai peradaban dunia, kalau rumah tangga ini ingin tentrem sentosa, bangsa ini akan makmur, maka harus diperbanyak anak-anak cucu kita yang hafal Quran. Jangan orang lain, anak-anak cucu kita. Siapkan mereka menjadi penghafal Al-Quran. Sekarang ini Masya Allah banyak sekali rektor-rektor yang memberikan beasiswa gratis untuk mahasiswa yang hafal Quran. Luar biasa. Sekarang pertemuannya luar biasa. Karena memang di Mesir itu dilakukan penelitian, banyak orang hebat di sana itu didasari awalnya dengan hafal Quran. Bahkan ada satu orang itu bisa 4 doktor. Dia doktor kimia, dia doktor bahasa, dia doktor qiraat, dia doktor syariah. Bisa. Karena diawali dengan apa? Hafal Quran. Dahsyat. Sekarang untuk dapat 1 dokter tempot-tempotan, Pak. Ya. Luar biasa. Nah, Barakallahu pertama ini kewajiban kita baca Quran. Usahakan 3 hari maksimal berapa? Kedua apa? Tadabbur. Seperti sekarang ini kita sedang apa? Mentadabburi Al-Quran. Saya kemarin ke Mekah, baru pulang umroh masih kundul. Dikasih sama dokter Yusuf Khalifah, salah seorang tim dari 8 profesor doktor yang menyiapkan tafsir Al-Quran dengan sistem tadabbur dan amal. Jadi sistem baru. Mudah-mudahan nanti kita bisa terjemahan Indonesia sehingga bisa dinikmati oleh umat Islam Indonesia. Kerja besar. Yang penanggung jawabnya teman saya yang selama ini kerja dakwah di seluruh dunia, termasuk menangkal Syiah. Nah, di situ memang bagaimana dia sarikan dari setiap ayat itu sehingga ditadaburi dan apa yang bisa kita kerjakan. Ya, banyakkan orang habis tadabur ngapain? Dan jangan bilang tadabur alam. Banyak orang salah pemahaman. Ya, kalau alam itu tafakur. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tapi kalau Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Jadi kalau tadabbur khusus apa? Al-Quran. Tidak ada tadabbur Injil. Tidak ada tadabbur alam. Tidak ada tadabbur yang lainnya. Tadabbur pada apa? Al-Quran. Karena tadabbur itu melakukan koneksi antara akal dan kalbu atau sebaliknya, antara kalbu dan akal, dan menyangkutkan dengan realitas kehidupan. Tadabbur, ya, sehingga banyak orang salah. Kita tadabbur alam, bukan apa? Tafakur alam. Yang ada tadabbur apa? Al-Quran. Nah, ini yang kedua. Kita pelajari seperti yang sudah kita alami. Makanya tadi saya bilang jangan 3 ayat 1 ayat saja, karena ini masih muqaddimah, masih pengantar, masih pengenalan, ya. Nanti karena itu sangat dalam sekali. Yang ketiga adalah apa? Mengamalkan. Prosesnya membaca, mentadaburi, apa? Mengamalkan. Pola para sahabat yang diajarkan oleh Rasulullah, beliau mengajarkan para sahabatnya untuk mengkaji, mentadaburi Al-Quran 5-10 ayat, tidak lebih. Ya, cara Nabi mengajarkan para sahabat 5-10 ayat. Ya, mereka pahamkan, dipahamkan, kemudian mereka amalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Paham, diamalkan, baru pindah ke ayat yang lainnya. Karena kita bukan sahabat 1 ayat aja dah. Ya, kalau 5-10 ayat nanti Bapak gak pulang-pulang nanti. Ya. Dipertanyakan ngapain tuh di masjid kalau lama-lama. Ya, para sahabat itu mereka motivasi belajarnya luar biasa. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Umar bin Khattab menceritakan kami masing-masing penduduk Madinah ada muhajirin, ada ansar. Muhajirin itu rata-rata berdagang, kaum ansar rata-rata petani. Ya, kalau kami hadir ke pengajian Nabi, maka kami akan bisa apa? Tidak ngasih nafkah kepada keluarga kita. Artinya mereka pekerja semua, kerja semua.
Caranya bagaimana? Kongsian. Ya, saya sehari datang ikut kajian Nabi, saudara saya kaum Ansari pergi bekerja mencari nafkah. Saya belajar. Apa yang saya sampaikan nanti malam saya sampaikan sama dia. Besoknya saya kerja, dagang, dia ikut belajar. Barter. Ya, komisen gitu. Subhanallah. Berarti mereka sibuk, Pak. Mereka semua punya pekerjaan. Tapi mereka tidak melalaikan ta'lim. Karena itu apa? Suplai kebutuhan jiwa dan akal kita. Ya, sementara kita kebanyakan ta'lim kapan? Kalau liburan saja. Saya kewalahan kalau sudah weekend ini. Sabtu, Ahad. Ini Sabtu harinya kaum Yahudi, Ahad harinya kaum Nasoro. Penuh kegiatan ngaji di mana? Ustaz itu paling sibuk kapan? Sabtu, Ahad. Kenapa? Mengikuti pola orang yang sedang libur itu. Dan kita sudah kalah. Harusnya libur itu Jumat. Allah muliakan umat Islam dikedepankan dari kaum Yahudi dan Nasara. Padahal Yahudi umat terdahulu dari kita, Nasara umat sebelum kita. Allah kasih Yahudi hari Sabtu sebagai hari sucinya mereka. Allah berikan hari Ahad itu minggu hari sucinya kaum Nasara. Kita harusnya hari Senin, Pak. Tapi Allah dahulukan kita dari mereka. Dikasih apa? Jumat. Jumat macet ria. Ya, Jumat mereka bukan konsentrasi dalam ibadah, lebih banyak konsentrasi di jalanan. Pagi sore macet. Karena hari mau weekend kan. Jadi kita padahal umat Islam Indonesia mayoritas. Yahudi Nasara Indonesia minoritas. Tapi kita kalah. Menunjukkan apa? Umat Islam lemah. Ini harus kita rubah. Jangan kita diamkan. Jangan kita merasa kalah kemudian kita diam. Kalau kita punya perusahaan yang punya kekuasaan sendiri, kita rubah itu. Libur hari Jumat. Kalau di Timur Tengah liburnya Kamis Jumat. Sebagian sudah dirubah Jumat Sabtu. Ya, kita enggak Sabtu weekend. Persis di Eropa, di Australia, Amerika. Kita ikuti Barat. Ya, kiblat kita ke Barat. Cara berpikirnya, cara bertindaknya, semua itu berubah. Ini harus kita kembalikan. Nanti kita salah jalan. Nah, ini satu hal yang perlu diingatkan. Barakallahu. Beramal terhadap apa yang sudah kita ketahui dari Al-Quran. Yang ketiga, yang keempat, mengajarkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Apa yang sudah kita tahu, ajarkan. Mungkin anak kita nggak ada, kita sampaikan. Ya, begitulah seterusnya. Dakwakan, sampaikan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kata Nabi, sebaik-baik kalian bukan orang yang banyak duitnya, bukan orang banyak istrinya, bukan orang banyak perusahaannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Itu sebaik-baik manusia, sekalian. Subhanallah, luar biasa. Nah, hal yang keempat yang harus sementara kita perhatikan, kalau kita sudah diberikan oleh Allah karunia ilmu Al-Quran, jangan diam, sampaikan. Balighu anni walau ayat. Kata Nabi, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Maknanya nggak harus jadi ulama dulu, Pak. Untuk menyampaikan Al-Quran nggak harus jadi ulama dulu. Satu ayat Bapak paham, sampaikan. Jangan ngomong yang kita nggak tahu. Ya nanti salah kan? Apa yang kita tahu meskipun satu ayat sampaikan. Yang kelima, berhukum dengan Al-Quran. Yang kelima apa? Berhukum dengan Al-Quran. Bapak lihat dialog-dialog yang ada di LC setiap Selasa malam. Manusia-manusia bingung yang mencari solusi buat masalah hukum yang mereka hadapi, tapi penegak menanya Al-Quran. Gak pernah ilmu hadis Nabi. Yang mereka pikirkan menurut profesor ini, menurut dokter itu, ya, menurut hukum Belanda, menurut hukum ini internasional segala macam. Manusia bingung.
Sehingga coba Bapak dengar itu, nggak bisa disimpulkan. Ya, lah orang bingung-bingung seperti itu kita suruh ngikuti gimana itu? Karena tidak ada satu hukum yang dibuat oleh manusia kecuali akan dikritik oleh manusia lainnya. Kenapa? Pikiran kita gak ada yang sama, Pak. Tapi wahyu ilahi kebenaran mutlak. Ya. Paham atau tidak paham? Semua hukum yang ditetapkan oleh Allah manfaat buat manusia. Manusia paham atau tidak paham? Semua yang dilarang oleh Allah pasti rugi buat manusia. Paham atau tidak paham? Silakan di dalamnya. LGBT rame. Oh, itu hak asasi manusia. Lah hak asasi Tuhannya mana? Ya. Laki sama laki, hubungan perempuan sama perempuan, hubungan LGBT. Rusak banget itu. Hatta binatang tidak berbuat seperti itu, Pak. Kok manusia disuruh seperti itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau dikemanakan bangsa ini? Sekarang orang-orang yang menolak LGBT diajukan ke pengadilan karena itu melanggar HAM. Memang Tuhan itu HAM. Subhanallah. Mereka kampion-kampion HAM itu paling banyak melanggar HAM. Berapa manusia Muslim yang mereka bunuh? Berapa negara yang mereka jajah? Apa yang kita bisa ambil dari mereka itu? Penjahat besar, membunuh kaum muslimin, merusak kita kaum muslimin, mengambil hak kaum muslimin. Apa yang kita ambil dari mereka? Sayang sekali, manusia-manusia kita di pikirannya tertutup. Kita dijajah oleh Belanda 350 tahun, tetapi hukum Belanda yang paling mendominasi negeri kita. Sadar atau tidak sadar? Sumber hukum kita ada 3. Hukum Belanda, hukum Islam, dan hukum adat. Tetapi silakan cek pasal-pasal yang ada di hukum kita itu. Paling banyak apa? Hukum Belanda. Ikhwan bertabikum. Makanya perjuangan kita masih panjang. Kita punya hak untuk mendakwakan Islam, mendakwakan Al-Quran supaya jadi hukum ini. Kawan saya melakukan penelitian disertasi doktor di Bandung. Berapa banyak hukum Islam yang sudah diadopsi oleh hukum negara? Baru 14 pasal. Ya, dari 600 lebih pasal itu ada baru 14. Perjuangan kita masih panjang. Makanya dakwah bukan cuma ceramah. Ya, dakwah ini bukan cuma ceramah, bukan khutbah. Dakwah ini solusi, Pak. Selama ini orang Islam menganggap dakwah cuma ceramah atau kajian selesai. Bukan, Pak. Islam ini solusi, Pak. Way of life, pedoman hidup yang harus kita perjuangkan. Minimal untuk hak kaum muslimin, untuk kita pegangi supaya kita tidak dibawa sesat oleh banyak orang itu. Dan kita akan menghadap Allah sendiri-sendiri. Kewajiban kita hanya mengingatkan. Ad-dinu wan nasihat, agama ini sih nasihat. Nasihat ngajak, nggak mau sudah. Ya, karena kita diberikan akal, diberikan kemampuan-kemampuan oleh Allah untuk memilih, menentukan. Tapi Allah berikan petunjuk kepada kita. Kembali kepada mengapa alasan kita mengkaji surat Al-An'am supaya antum tahu. Kemudian sekalian, karena Al-Quran tekanannya pada tauhid, sambil diturunkan paling banyaknya ayat Al-Quran pada bidang tauhid, dan kesimpulan Al-Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah Tahawiyah, Al-Quran ada 5 kesimpulannya. Nanti kita masukkan bagian dari kesimpulan ini setiap kali kita mengkaji Al-Quran. Jadi frame-nya itu ya, untuk kemudian kita letakkan pemahaman kita pada Al-Quran. Jangan lupa dalam 5 poin. Ya, termasuk yang sedang kita baca. Apa 5 poin ini, Pak? Nah, saya harap ke depan Bapak Ibu kalau bisa bawa buku. Saya khawatir nanti Bapak Ibu saya pastikan bisa lupa. Ya kan? Kenapa? Umur segini ini riskan. Iya. Saya mau tanya sama Bapak. Ini hari apa ini? Sabtu kemarin khutbah isinya apa? Khutbah cuma isinya apa? Anda masih ingat kan? Bisa lupa. Baru kemarin loh ini. Apalagi Jumat sebelumnya. Ingat gak?
Iya, pikiran kita ini luar biasa padat, apalagi yang namanya ini setan, gadget ini luar biasa. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Dunia seperti tangan, udah habis waktunya. Subhanallah, hati-hati juga. Jadi cara memalingkan kita ini luar biasa. Kemampuan otak yang paling hebat, dia bisa mengingat 28 hari. Itu yang hebat. Kita kemarin lupa. Ya, dan lupa itu sebabnya apa? Tahu? Wa ma ansanihu illa syaitan, sebabnya syaitan. Makanya ustaz-ustaz yang hafal Quran, ingat kuatannya, kenapa? Karena dia jauh dari dosa. Ya, murid saya hafal Quran, saya tugaskan dakwah di satu masjid, tinggal di situ 24 jam. Kita taruh anak-anak kita itu prakteknya tinggal di masjid 24 jam. Makan tidur nanti dari jamaah, tidur di situ. Ajarkan bapak-bapaknya, ibu-ibunya, remaja ke remaja. Suatu kali datang ke saya, Pak Ustaz, tolong saya dibebaskan ngajar ibu-ibu. Kenapa? Karena dia ujian. Habis akalan saya goyang, Pak Ustaz. Ujian banyak. Ketika sama ibu-ibu. Jadi kalau ngajar, makanya perlu apa? Sitar itu kan supaya apa? Tidak ada timbal balik ya, kemudian maksudnya setan. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz, jangan kamu berduaan laki perempuan yang bukan mahramnya meskipun kamu mengajarkan Al-Quran. Itu kaidah. Jangan kemudian anak ibu perempuan nasi perawat didatangin itu ustaz laki suruh ngajar Quran di situ ya jadi. Karena pihak ketiganya adalah setan. Dia juga punya perasaan. Ustaz juga manusia. Ya. Makanya banyak ustaz itu istrinya banyak kan. Supaya apa? Menghindari dosa, Pak. Menghindari dosa. Ya. Makanya Bapak sekalian, itu hal yang penting diingatkan. Ya kalau bisa buat catatan. Ya. Oke. Apa 5 hal ini? Tadi 5 hal masih ingat enggak? Apa? Membaca, mentadabburi, mengamalkan, mendakwahkan, mengajarkan, dan berhukum dengan Al-Quran. Ini 5 kewajiban, jangan lupa kepada Al-Quran. Sekarang 5 kesimpulan utama Al-Quran. Setiap bapak baca Al-Quran, apapun bagian dari Al-Quran, masukkan ke dalam 5 frame ini. Ya, supaya apa? Fokus. Apa itu? Apa itu? Pertama, Al-Quran menetapkan tentang Allah sebagai Rabb yang mempunyai al-asma al-husna. Ya, Al-Quran tekanan pertama tentang apa? Tentang Allah. Saya heran di banyak pengajian, ya, terutama di kalangan ibu-ibu. Saya banyak ngisi ibu-ibu. Makanya kelemahan saya sama ibu-ibu. Ya nabrak saya juga ibu-ibu. Kelemahan saya itu ibu-ibu. Itu saya banyak ngisi pengajian ibu-ibu. Saya tanya, udah berapa tahun ngaji? Udah sekian tahun Ustaz. 7 tahun, lebih 10 tahun. Saya pertama kali suka nanya satu. Siapa Allah? Siapa Allah? Orang belajar itu kan, agama itu kan intinya mengembalikan manusia kepada Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyerukan manusia kembali kepada Allah berdasarkan ilmu basirah. Siapa dan yang saya dan mimpi saya kata Nabi, supaya manusia mensucikan Allah, tidak menyekutukan Allah. Itu inti dakwah. Jadi dakwah itu bukan menyenangkan orang. Dakwah itu bukan hiburan rohani. Dakwah itu mengajak manusia kepada Allah. Tetapi kalau Allahnya tidak pernah disinggung, tidak dipahami, pantas kalau orang sholat yang diingat apa? Tagihan. Orang sholat yang diingat urusan kantor, urusan rumah tangga, urusan di luar sholat. Kenapa?
Karena dia nggak kenal Allah. Makanya kebanyakan orang sedikit nyebut nama Allah, sedikit mengingat Allah. Kenapa? Dia nggak kenal sama Allah. Kajian heran saya. Kaji macam-macam, tapi Allah tidak pernah dibahas. Ini salah kaprah. Wallahu alam. Kalau saya tanyakan sama bapak ibu di sini, siapa yang bisa menjelaskan siapa Allah? Karena Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Seperti ayat ini kan, Alhamdulillah khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur thumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allah mulai dengan hak Allah. Alhamdulillah. Siapa Allah ini? Siapa bisa jawab? Jangan malu. Orang yang malu tidak akan dapat ilmu. Ya, kita mulai dari yang paling dasarnya. Ya, makanya kewajiban manusia 3 Pak ya terhadap Islam ini. Pertama, mengenal Allah, ma'rifatullah. Yang kedua apa? Ma'rifatur Rasul, memahami mengenal Rasul. Yang ketiga, ma'rifatul dinil Islam, paham tentang Islam. 3 ini Pak. Ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul dinil Islam. Yang dibuat oleh Rasul ini. Ya. Nah sekarang bagian pertama ma'rifatullah, meskipun kita mulai dasar, jangan dianggap sepele, karena ini paling menentukan ke depan. Ya, fafirru ilallah. Allah katakan kembali kepada Allah, larilah kamu kepada Allah. Makanya banyak orang kalau punya masalah ngapain? Ibu-ibu saat melahirkan anak, ibu siapa dipanggil? Manggil siapa Bu? Suster, dokter, ya? Atau my love, suamiku. Harusnya manggil siapa itu? Adalah Allah. Kalau bapak ibu punya masalah, yang pertama kali diingat siapa? Konsultan, psikolog, dokter, ya, kawan. Dia nggak mikirkan Allah. Subhanallah. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah kalau punya masalah kemana? Ya wudhu, dia salat, minta sama Allah. Wa inna husni wa bathi ila Allah. Seluruh para nabi itu kalau punya kesedihan, kalau punya, kembali kepada Allah. Tapi kalau kita kembali kepada manusia, lemah juga. Kita datang ke psikolog, memang psikolog gak punya masalah. Segudang masalah dia punya. Psikolog yang cerai dengan suaminya, psikolog yang bermasalah dengan dirinya, psikolog yang jauh dari Allah. Apa yang kita bisa diharapkan dari orang seperti itu? Kembalilah kepada Allah. Ini akibat daripada tauhid yang tidak mendalam. Karena itu masalah itu kemudian dibawa ke sana kemana. Paling banyak orang kalau punya masalah kemana? Lapor polisi. Kemana? Saya tuntut kamu di pengadilan. Ya kan? Tadi ke pengadilan. Tidak ke Allah. Beda. Ada seorang yang berilmu dipinjamin uang sama orang. Dia punya piutang. Ketika ditagih, tunda, dipongin terus. Ya, dia nakal. Dia mengatakan, saya gak akan nagih kamu, saya akan tuntut kamu di depan Allah nanti. Itu sudah melebihi pengadilan, Pak. Karena pengadilan Allah tidak mungkin zalim. Kalau kita disakiti orang, didalimi orang. Saya ini suka dipojokin sama para dai, para ustaz. Dijelek-jelekin, serang. Saya satu pun tidak balas. Ketemu biasa, baik sama kita. Di belakang nyerang kita. Ini setan ini. Setannya ustaz itu lebih gede dari setan orang biasa. Ya, luar biasa. Dan setannya ustaz, ulama, kiai itu biasanya setan yang membawa dagangan dengki. Ya, kalau setannya pedagang beda lagi, Pak. Setannya itu setan yang membawa dagangan tamak. Ya,
Begitu pula setan dalam posisi pandai sekali dia meletakkan posisinya itu. Ya, subhanallah. Makanya kalau kita disakiti orang, didalimi orang, gak usah mengeluh sama manusia, keluhkan kepada Allah. Bahaya itu. Hati-hati kamu terhadap doa orang yang terzalimi. Tidak tersanding dengan langit, tapi doakan yang baik. Semoga dia dapat hidayah. Ya. Kalau sudah sakit hati, sudah gak kuat, hati-hati doanya itu. Doanya orang terzalimi. Sa'ad bin Abi Waqqas punya tanah, diakui sama ibu-ibu. Ini tanah saya, begini. Oh, ini tanah saya. Waktu itu kan masih belum ada surat-surat. Ini tanah saya begini. Enggak ada. Kalau ibu memaksa kehendaknya, saya akan berdoa, terserah. Dia doa, ya Allah panjangkan umur dia. Kalau memang tanah ini bukan tanah dia, telah mendalimi saya, dan engkau tahu ya Allah ini tanahku, maka panjangkan umurnya, matikan dia di tanah itu ya Allah. Sampai tua perempuan ini dan mati di tanah itu sekali. Gelong mati di tanah itu. Orang pun mengatakan dia terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu para sahabat. Hati-hati, jangan mendalimi orang dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Ya, makanya hak Allah harus kita tunaikan. Ini terkait dengan yang pertama. Selalu Allah menyebutkan tentang dirinya. Qul huwallahu ahad. Bapak Ibu sekalian, saya belum dapat jawaban. Karena ini harus dilanjutkan dengan mengungkap rahasia pertama ini. Kalau ini tidak terungkap, nanti kesononya masih tersimpan rahasianya. Supaya kita bisa merasakan nikmatnya bersama Allah. Ya, kita bisa merasakan pertolongan Allah, kehadiran Allah, perhatian Allah, penjagaan Allah. Ya. Siapa Allah itu? Siapa bisa jawab? Iya, betul. Allah itu berada di atas arasnya Allah. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan kedua tangan Allah. Dan Allah akan membunuh langit dan bumi ini dengan tangan kiri Allah. Dalilnya? Dalilnya soal ya. Ya. Dia hanya menyebutkan bagian tentang Allah. Apa ini hanya menyebutkan bagian tentang Allah. Dia tidak menjelaskan tentang Allah sesuatu. Ya, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ya, Alhamdulillah khalaqa sab'a samawati. Ya, fi sittati ayyam. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian dia bersemayam di atas 'arsy. Itu hanya bagian tentang Allah. Tidak menyeluruh. Ya, siapa lagi yang tahu? Iya, Pak. Allah itu dijelaskan di surat Al-Ikhlas. Itu juga bagian dari Allah. Belum menyeluruh. Makanya Al-Quran isinya saling melengkapi. Isinya saling melengkapi. Ya. Ada yang lain? Iya, Pak. Allah itu adalah zat yang Apa? zat yang mempunyai sifat Asmaul Husna. Zat yang mempunyai sifat Asmaul Husna itu hanya bagian dari Allah. Allah itu tidak sesuatu apapun, tidak menyerupai sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tapi itu juga bagian daripada penjelasan tentang Allah. Ya. Bapak ketika mengatakan gajah, ya kan? ya. Harus menyeluruh. Ini sekedar contoh gambaran saja. Dalam pikiran kita ya. Ketika Bapak megang kaki, gajah nggak ada. Ya. Ketika Bapak megang belalainya gajah nggak ada. Dia bagian. Ya, menyebut Allah harus seutuhnya. Menurut siapa? Menurut Allah. Nah, ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa
Mengapa Allah utus Rasul? Mengapa Allah utus Rasul? Ya, mengapa Allah utus Rasul? Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, di dalam surat Al-Anbiya ayat 25 ya. Allah katakan tidak ada seorang rasul pun yang diutus sebelum engkau Muhammad kecuali mereka mengajak manusia untuk mengenal Allah dan hanya beribadah kepada Allah. Itu misinya Nabi Rasul, Pak. Sebelum ngajarin sholat, sebelum ngajarin jilbab, sebelum ngajarin yang lainnya, kenalkan Allah. Itu misinya semua para nabi dan rasul. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Setiap nabi dan rasul yang Allah utus kepada umat manusia, maka dia akan menyampaikan supaya manusia hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan sembahan selain Allah. Itu misi para nabi dan rasul. Pertanyaannya, apakah para dai-dai dan ustaz-ustaz ulama-ulama itu menyuruhkan seperti ini? Kalau tidak, berarti ada yang salah dengan dakwah ini. Semua yang dibawa oleh nabi dan rasul dimulai dari situ, Pak. Inilah alasan mengapa penekanan pada tauhid, supaya manusia tahu kemana arahnya, kemana dia menuju. Dalam riwayat Muslim Rasulullah mengatakan kullu nasi ghadin fa bai'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang sekarang sedang berjalan. Bapak Ibu berjalan ke mana? Bapak Ibu berjalan ke mana? Kalau sudah meninggal bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Bapak Ibu sedang berjalan ke mana? Menuju Allah. Mau tidak mau. Karena kita ini hanya kumpulan dari hari. Setiap hari lepaslah jatah kita. Terus menuju kemana ini? Bukan ke kuburan, Pak. Kuburan itu hanya tempat sesaat. Kita akan menuju Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaknya dia beramal saleh dan jangan menyekutukan Allah sedikit pun. Jangan syirik sama Allah. Berarti arah kita menuju kemana, Pak? Kata Nabi, maka orang itu akan membebaskan dirinya, menjual dirinya untuk Allah, ataukah dia jual dirinya untuk selain Allah, untuk perusahaannya, untuk istrinya, untuk keluarganya, untuk negaranya, untuk yang lain Allah itu. Hati-hati. Kita diajarkan untuk kembali kepada Allah dan kita sedang menuju ke arah Allah. Jangan sampai apa? Makanya kita minta ihdinas siratal mustaqim. Karena Allah katakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, kamu ikuti jalan ini. Jangan ikuti jalan-jalan lain, nanti kamu akan tersesat jalan. Banyak jalannya kan? Makanya ayat tadi dimulai dengan alhamdulillah khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit-langit. Kurang itu terjemahannya. Bukan satu langit, Pak. Dijamakkan langit-langit dan bumi dan menciptakan gelap-gelap. Bukan satu gelap, Pak. Kenapa? Kesesatan itu banyak. Tetapi cahaya cuma satu. Wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kita diarahkan untuk satu cahaya. Makanya kata Nabi, taraktukum 'alal mahajjatil bayadha lailuha kanhariha la yazighu anha illa halik sallallahu alaihi wasallam. Kami tinggalkan kalian berada di atas ajaran yang terang benderang, malamnya seperti siangnya. Berarti tidak ada kegelapan dalam Islam, terang benderang semuanya. Warahmatullahi, makanya ini yang kemudian harus kita pahami. Ya, kayaknya akan panjang kalau diskusikan, Pak ya. Saya ringkaskan ya, Pak ya. Karena kayaknya sudah lihat jam semua ini. Yang pertama tadi apa, Pak? Mengenal Allah dari sisi dia sebagai Rabb, sang pencipta, sang pemilik dan pengatur. Namanya apa? Tauhid rububiyah. Ya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ini Allah sendiri terangkan.
Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ya, Dia yang menciptakan langit bumi dan sisi termasuk kita ini. Maka Dia yang menciptakan, Dia yang memiliki, Dia yang mengatur. Bapak Ibu ini, kita semuanya ini boleh nggak ngatur diri sendiri? Boleh nggak? Selama ini manusia yang terlepas dari Allah, dia ngatur diri sendiri. Kita atur negara kita sendiri, kita atur keluarga kita sendiri, kita atur kita di sini. Jangan. Kamu hamba-hamba Allah, kamu harus terikat dengan aturan Allah. Nanti kamu celaka, salah jalan kamu. Makanya manusia itu polanya apa? Trial and error. Trial and error. Kita diajarkan tidak seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ikuti jalannya Allah. Subhanallah. Perintah larangan, semua jelas. Satu. Kemudian pada tauhid rububiyah ditambah dengan al-asma was sifat. Ya, hal ta'lamu lahu samiyya, tidakkah kamu tahu Allah mempunyai nama? Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama agung, maka berdoalah dengannya. Nanti pembahasan dua hal ini pada kesempatan lain. Pada ini poin utama, Pak. Tauhid rububiyah dan tauhid apa? Asma wa sifat. Allah mengenalkan tentang dirinya sendiri. Makanya Bapak Ibu tahu di sana ada ilmu filsafat. Mengapa ada ilmu filsafat? Biar Bapak Ibu tahu. Ilmu filsafat itu diciptakan oleh Aristoteles, Plato dan yang lainnya. Tujuannya untuk mencari Tuhan. Melalui apa? Akal. Kira-kira nyampe. Akal manusia ini dibatasi dengan patok ini. Dia ada keterbatasannya. Ya. Untuk mencapai Tuhan yang tidak terbatas. Sampai enggak ini? Enggak sampai. Makanya kesimpulan filsafat topnya dengan teori sebab akibat dan sebagainya, mereka sampai kesimpulan menurut akal mereka Tuhan ada. Tapi siapa Tuhan itu? Mereka berbeda pendapat. Makanya orang Yunani menjadikan Tuhannya patung. Orang pakai orang Jepang menjadikan Tuhannya dewa matahari. Orang Iran Tuhannya api. Ya, orang Irian dewanya totem-totem. Begitulah terus. Orang India Tuhannya siapa? Sapi. Orang Solo sebagainya itu Tuhannya siapa? Kislamet. Kerbau. Kislamet dituhankan. Nah, makanya banyak orang salah jalan. Nah, ini perlu kita mengenal Allah dari penjelasan Allah, termasuk qul huwallahu ahad. Itu penjelasan Allah tentang tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua tauhid al-ibadah, tauhid uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jelas, kami tidak menyembah kecuali kepada Allah, karena kami hamba-hamba Allah, bukan hamba hawa nafsu, bukan hamba yang lainnya. Ya, insyaallah sampai setengah 7 aja. Ini hal yang penting kita ingatkan. Penekanan Al-Quran setelah Allah menjelaskan tentang dirinya, memerintahkan kita untuk selalu mendekat Allah, ke arah Allah. Namanya apa? Tauhid al-ibadah. Itulah yang kemudian hal yang ketiga. Ya, tauhid ibadah itu masih dalam bentuk keyakinan. Prakteknya apa? Ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, ya jihad, dan seluruh aktivitas kita selama mengikuti syariat Allah. Tujuannya apa? Menegakkan tauhid ibadah. Maka tidak boleh tawaf di sekitar masjid. Tawafnya di mana? Di Ka'bah sana. Ya kan? Tidak boleh nadar kepada selain Allah. Ya. Dan perilaku-perilaku ibadah yang tidak ditujukan kepada Allah. Ini adalah Allah turunkan 30 surat ya untuk kaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala ini dalam bentuk amalan-amalan ibadah. Oke. Kemudian yang keempat, siapa yang menjalankan 3 ini, maka Allah jamin dia selamat dunia, selamat akhirat. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Yang ketiga ya. Kalau kamu beramal saleh, kamu salat, puasa, zakat, haji, semua tertuju kepada Allah, laki maupun perempuan sama. Wa huwa mu'minun. Ini keimanan itu ada 2 ini, Pak. Ya, tauhid rububiyah, asma wa sifat, dan tauhidul ibadah. Kalau ini betul,
akan melahirkan yang ketiga, maka kamu akan selamat dunia akhirat. Wa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan berikan dia bahagia di dunia, selamat di akhirat. Makanya kata para ulama, kalau kamu tidak bahagia di dunia, jangan kamu akan berharap untuk bahagia di akhirat. Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah bahagia belum? Jawabannya enggak di tangan saya, di tangan Bapak sendiri, Ibu sendiri. Dan kebahagiaan itu sangat terkait dengan Allah SWT dalam kaitan dengan 3 hal tadi, Pak. Semakin sempurna orang melaksanakan ini, semakin dia akan merasakan kebahagiaan itu. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, resiko. Siapa yang tidak menjalankan 3 ini, maka berarti dia kafir, musyrik, atau munafik yang ragu-ragu, atau pelanggar, atau sesat jalan dia. Bukan kategori orang mukmin. Ada 5 manusia yang sesat, Pak. Berapa? 5. Siapa aja? Kafir, musyrik, munafik. Munafik itu orang muslim yang ragu-ragu. Ya. Yang keempat adalah fasik, orang yang suka melanggar Allah, melanggar dia tadi 3 itu. Yang keempat, yang kelima apa? Orang-orang mengikuti aliran sesat, Syiah, Ahmadiyah, LDI dan menyimpang-menyimpang semua itu. Termasuk terakhir apa? Kafatan itu. Itu semua salah jalan. Siapa yang tidak mengikuti 3 ini secara konsekuen, maka dia masuk kategori yang tersesat. Yang kata Allah, "Faman arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Ya, siapa yang berpaling dari ajaranku ini, maka dia akan gelap gulita hidupnya. Pasti sengsara dia. Saya kalau lihat orang kafir itu kasihan, Pak. Ya, saya tinggal di Australia, saya lihat orang kafir itu kasihan. Kenapa? Karena Allah menggambarkannya indah sekali. Afaman kana muhibban ala wajhi ahda amma yamshi ala siratal mustaqim. Apakah sama orang yang jalannya terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas, dengan orang yang jalan normal, kakinya di bawah, kepala di atas, sama enggak? Sama enggak? Orang mukmin seperti itu, dia berjalan normal, dia sedang menuju Allah. Sementara orang yang berjalan tidak menuju Allah, dia sedang berjalan terbalik. Itu akrobatik, mungkin 1 jam 2 jam. Kalau sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang tahun, maka dia akan apa? Majnun. Ya, majnun. Jalan terbalik coba itu kan. Kasihan mereka itu. Capek kan jalan kok terbalik begitu. Ya. Nah, barakallahu ini sekedar pendahuluan dan kita masih belum masuk tafsirnya. Karena tafsir itu ada metodologinya. Ya. Saya khawatir nanti kelamaan. Ini baru pengantar saja. Nanti kita lanjutkan lagi pertemuan yang akan datang. Ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kalau ada diskusi sambil ada sarapan ya? Kayak tadi sebut-sebut sarapan. Hah? Oh besok. Oh iya, Sabtu belum dapat. Karena hari ini Yahudi, Pak. Oke, sebelum menutup barangkali ada pertanyaan ya, untuk melengkapi karena nggak ada sarapan. Udah masuk syuruk ini. Karena lepas ini kita akan sholat 2 rakaat. Nilainya dalam Abu Dawud disebutkan mengaji subuh, ngaji khusus untuk perhatian kepada Allah dan akhirat ini. Kemudian sampai syuruk, tadi surya sebut jam 6 kurang ya, sekarang udah 6:30. Maka apabila dia sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna. Ya, insya Allah kita akan sholat lanjutkan dengan 2 rakaat. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dulu, nanti kita lanjutkan bulan depan insya Allah pada Sabtu pertama. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.